Oke, selamat siang. Hari ini saya akan merekam pengerjaan tugas struktur data dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 menggunakan Skele. Pertama kita kerjakan dulu pertemuan 9, di mana isinya bisa dibaca untuk yang tugas yang Senin siang mengerjakan fasilitas tes cetak tanpa menggunakan Crystal Report. Nah, ini ada skripnya. Silakan Anda cocokkan. Kira-kira caranya seperti ini. Kita buka dulu Visual Studio. Nah, kita bikin, ingat source code-nya dalam bentuk C#. Ini kita bentuk dalam C#. Nah, buat saja yang sederhana dengan menggunakan text box. Ini bisa saya namakan tugas 9 cetak. Menggunakan C#. Intinya adalah mencetak tanpa Crystal Report. Berarti nanti dari formnya Anda bisa isi dan cetak. Nah, ini misalnya Anda kasih button untuk button cetaknya. Nah, ini untuk penulisannya. Text box. Nah, ini untuk nulisnya. Jadi nanti kita nulis di sini. Nah, ini fasilitas cetak. Oke, nah ini skrip ini kita isikan dengan skrip yang ada di tugas struktur data. Kita bisa lihat, pindahkan bagian kliknya ini printnya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, cek dulu sudah ada enggak drawing printing. Kalau belum, Anda tambahkan. Caranya tinggal ambil, copy, lihat ada enggak drawing printing. Belum ada, ditambahkan drawing printing. Nah, sudah tambahkan, lihat form satunya baru initialize. Nah, Anda tambahkan mana nih initialize. Nah, ini ya, kita tambahkan di dalam initialize-nya, bawah nih ada string. Anda tambahkan di sini. Tuh. Copy, Anda tambahkan, masukkan di sini. Dan seterusnya Anda tambahkan, sesuaikan dulu adapternya yang ada di sini. Nah, itu tugas 9. Tugas 10. Ya. Sebelum ke tugas 10, kita lihat dulu bagi yang nanti yang tugasnya Kamis itu mengerjakan yang ini. Ya, yang Kamis ya. Yang Kamis mengerjakan sama, hanya bedanya di sini kalau yang siang itu menggunakan button, dan ini kalau yang ke bawah ada fasilitas misalnya combo box, dan bedakan dari jenisnya. Kalau yang Senin itu kalau nggak salah tentang topiknya tentang klinik. Kalau yang Kamis itu juga klinik, tapi bedanya di sini fasilitasnya dapat menggunakan combo box. Jadi bisa digunakan
macam-macam. Nah, terus sekarang kita ke tugas 10. Tugas 10 kita mau apa? Oh ya, ini saya berikan untuk contoh 9 itu ada source code-nya. Bisa Anda download untuk membantu pengerjaan tugas. Nah, untuk pertemuan 10 Anda mengerjakan login, di mana intinya mirip kayak tadi. Anda sediakan saja username dan password, dan username dan password Anda menggunakan nama dan username Anda sendiri. Ini contoh ya. Jadi dengan yang sama seperti ini, Anda siapkan ini username, ini password, ini validasinya. Ya, jadi seperti ini kira-kira. Ya, kalau tugas 10. Tugas 10 seperti ini. Saya kasih nama, ini contoh. Nah, ini username. Ini password. Itu kira-kira. Nah, ini untuk validasinya. Nah, skripnya yang ada di sini silahkan Anda ambil. Nah, tugas 11 sekarang. Nah, oh ya, tugas 10 itu memang login, tapi kelebihan loginnya itu menggunakan dari akses. Jadi database-nya itu bukan kita pakai if di sini, biasanya kan kita pakai if misalnya username-nya sama dengan X, maka dia akan bisa mengakses. Nah, di sini dia menggunakan akses. Jadi validasinya Anda harus buat dulu file aksesnya. Seperti langkah saya ini. Jadi Anda buat dulu. Nah, ini saya panggil aksesnya. Nah, Anda bikin database. Nah, kalau bisa namanya jangan ACCDB ya, namanya MDB supaya bisa diakses. Nah, ini pakai MDB, namanya login. Kita taruh login, nah ngikuti tugas ya. Tugasnya berarti menggunakan akses. Nah, terus Anda bikin di sini nama tabelnya user. Misalnya namanya user. Ini namanya user ya. User. Nah, ini pakai username. Ini teks misalnya. Nah, password. Misalnya seperti itu. Nah, jangan lupa berikan primary key. Nah, ini Anda isi masing-masing. Misalnya, nah seperti itu, username use, passwordnya misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, validasinya dari sini. Jadi bukan dari program. Itu tugas 10. Nah, sekarang kita lari ke tugas 11. Kalau saya nggak salah. Nah, tugasnya tugas 11 ya. Tugas 11 adalah waktu itu Anda suruh nonton film. Nah, silakan Anda resumekan filmnya, dan karena waktu itu menggunakan kertas, harap bisa difoto ulang, atau kalau tidak Anda boleh resume dalam bentuk lain. Tapi di sini resumenya bukan ceritanya. Saya hanya minta sebenarnya apa sih proses debug dalam pemrograman, terus bagaimana cara mendebug program jika sistem jadi kacau. Dan satu lagi adalah jelaskan tentang siklus hidup sistem atau aplikasi. Jadi dalam kalau orang bilang suka 7 jalan untuk suatu sistem aplikasi. Nah, silakan Anda bahas di sini dan upload hasilnya di pertemuan 11. Nah, untuk pertemuan 12
kemarin. Nah, silahkan dari buku saya, ini sudah dibagi. Maksudnya nomor absen di sini adalah nomor mahasiswa. Jadi Anda dapat mengerjakan nomor mahasiswa, di mana nomor mahasiswa ada yang 10 belakangnya, 11, 12, sampai 16. Nah, sering ada kekacauan yang dibingungkan, ada mahasiswa yang tidak kebagian. Jika yang tidak kebagian, Anda dapat mengerjakan YouTube Player, dapat mengerjakan Keygen, antivirus, Google Map, chatting, menggunakan web, PDF editor, atau kamus. Nah, mungkin untuk web ASPX dari mana? Nah, intinya dari sini. Ketika Anda bikin file new, kebanyakan orang hanya main di project. Tapi sebenarnya program C# itu dapat menggunakan website. Jadi Anda boleh menggunakan website, sini tampilannya, tetapi ini juga belajar sendiri. Kalau mau dan Anda bisa nemu projectnya, silahkan kerjakan web menggunakan C#. Nah, itu tugas 11. Sorry, tugas 12 untuk yang Senin siang. Nah, untuk yang tugas 13-nya, Anda buat program yang Senin siang, program untuk perusahaan jasa, misalnya di sini kargo. Misalnya, atau Anda mau perusahaan jasa lain, misalnya jasa antar jemput, atau jasa cuci, atau jasa yang lainnya, misalnya jasa antar, jaga penjagaan. Nah, di mana pasti dia punya karyawan, punya manajemen, siapa yang jadi bosnya, dan punya daftar gaji, juga nasabah atau pelanggannya, dan bagaimana transaksinya. Nah, intinya program itu harus ada login, harus ada menu tambah, ubah, dan hapus dari karyawan, manajemen, gaji, dan nasabah, sehingga memungkinkan untuk melakukan update. Nah, bahasanya menggunakan C#. Itu pertemuan 13. Untuk yang kami siang, mirip, hanya bedanya yang di atas perusahaan jasa, yang di bawah adalah perusahaan data untuk konsultan. Konsultan bisa konsultan IT atau konsultan yang lainnya. Nah, untuk pertemuan 14, Anda cari C# yang tidak ada di buku saya. Contoh di sini game Pac-Man, Tetris, antivirus, atau yang lain-lainnya yang menurut Anda antik dan unik. Dan Anda coba download source code-nya dan coba Anda compile. Jelaskan cara kerjanya dalam PowerPoint. Nah, sebelum UAS, saya akan kasihkan quiz. Dimana quiz bedanya dengan yang atas adalah programnya tidak ada dan hanya kerjakan cara kerjanya. Nah, yang di bawah adalah aplikasi lengkap. Entah Anda dapat di luar atau menggunakan yang pertemuan 13, di mana bedanya dengan pertemuan yang 13, dia harus ada loginnya. Terus ada pelaporannya, dapat menggunakan Krista Report atau mau langsung juga boleh. Tapi di sini yang diminta adalah Anda silahkan gunakan report menggunakan Krista Report. Nah, caranya bagaimana? Anda bisa cetak menggunakan Krista Report. Nah, ketika Anda bikin di sini, setahu saya dapat memungkinkan di add. Nah, di add di sini memungkinkan sekali untuk membuat report. Untuk Krista Report. Ya, sangat memungkinkan. Nah, Anda bisa lihat caranya bagaimana menambahkan report. Misalnya form ini Anda pengen bikin report, setelah masukkan dan ada data aksesnya, Anda klik kanan, ada add, ada komponen. Nah, dalam komponen cari yang namanya report. Tuh, report bisa kita add. Nanti dia akan nawarkan, nah, bagaimana bentuk reportnya. Mau pakai akses Anda next, nanti ini otomatis akan menggunakan Krista Report. Nah, kenapa Krista Report? Karena memang Krista Report itu sudah diinstal atau plugin otomatis ketika Anda menginstal Visual Studio. Makanya dia bisa langsung mendeteksi dari database, langsung jadi report. Dan letak-letaknya bisa Anda atur sendiri. Nah, simpelnya seperti itu. Sehingga Anda bisa bikin report. Nah, itu tugas
Ya kan? Nah, kalau tugas UASnya nanti adalah yang Anda kerjakan tadi 9 sampai 15 burning semua dalam bentuk DVD. Nah, lalu yang dari buku saya, yang materi atau dari pertemuan 915 ini buat bentuk Word-nya, tutorial. Jadi buat bentuk ringkasnya. Kalau yang Kamis siang bedanya dalam bentuk PowerPoint. Oke, saya berharap supaya semua bisa dapat A dan dapat mengerti kuliah saya sehingga nantinya ketika butuh project jangan hanya dipikirkan hanya project untuk mendapatkan nilai, tetapi ini dapat melakukan dan dapat mendapatkan uang lebih dari sini. Silakan, jangan lupa ini ada nomor saya kalau yang ingin untuk project dan lain-lain. Saya besarkan biar kelihatan. Nah, ini email saya. Nah, ini HP-nya 081514775335, PIN BB 25D022 BB. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Silakan dikerjakan secepatnya dan koordinasikan tugas semua dengan ketua kelas. Kumpulkan sebagai meja nanti di meja saya supaya cepat selesai karena memang jadwal kita dimajukan UAS jadi di tanggal 8 sampai 20 Desember. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.